Perkenalkan dulu, saya nama asli itu Andi Mustafa, boleh dipanggil Andi. Saya di sini di UPSI sebagai student master di pendidikan Islam. Jadi pada kesempatan kali ini saya ingin melaksanakan final assignment dari Dr. Muriha, salah satu pensara kami. Itu disuruh merecord video yang mana dalam record video tersebut ada 3 student degree. Nah, jadi saya minta waktu bagi abang-abang semua untuk melancarkan acara saya lah. Nah, jadi di sini kami disuruh untuk menjelaskan tentang ayat-ayat kauniyat. Nah, perlu saya jelaskan dulu. Ayat-ayat kauniyat itu adalah ayat-ayat atau tanda-tanda kebesaran Tuhan yang termanifestasi dari wujud alam semesta. Contohnya apa? Adanya awan, adanya langit, adanya hewan, adanya tumbuh-tumbuhan, dan lain sebagainya. Ciptaan Tuhan yang tampak secara zahir oleh kedua mata kita. Nah, kemudian saya ingin mengambil satu ayat dalam surah An-Nur, itu menjelaskan tentang perwujudan dari ayat-ayat tersebut. Kalau saya ngomong ayat, kalau saya bicara tentang ayat, itu berarti saya berbicara tentang kekuasaan Allah, tanda-tanda kebesaran Allah. Nah, di sini dijelaskan, saya baca dulu ayat Al-Qur'annya. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara annallaha yujzi sahaban thumma yu'allifu bainahu thumma yaj'aluhu rukaman fataral wadqa yakhruju min khilalihi ila akhirih. Shadaqallahul azim. Jadi di sini dijelaskan bahwa alam taro. Nah, kalau dalam ilmu pesantren, dalam kitab kuning itu banyak dijelaskan bahwa salah satunya dalam kitab Tafsir As-Sawi, Hasyiatus Sawi, itu menjelaskan bahwa Allah di sini ingin menunjukkan kepada hambanya, maksud dari taruh di sini adalah hamba yang berpikir. Jadi kita itu dianggap orang-orang yang sudah mendalami berpikir terkait tanda-tanda kebesaran Allah. Makanya dipakai alam taro. Nah, di sini Allah berfirman bahwa sesungguhnya Allah menggerakkan awan secara perlahan, kemudian mengumpulkannya awan tersebut menjadi satu tempat seperti gunung-gunung. Jadi mungkin abang-abang pernah naik pesawat, kapal terbang. Itu kan kalau di atas langit sana kan kita lihat awan-awan itu kan seperti gunung, bertumpuk-tumpuk, ya besar-besar. Nah, tapi kalau ketika kita berada di bumi, kita tidak melihat itu. Kita cuma melihat awan, awan gitu aja. Tapi kalau sudah di atas kapal terbang, kita melihat, masya Allah sangat ya, bahwa kebesaran Allah itu bukan hanya di dataran bumi, namun di atas langit itu sangat besar. Nah, Allah berfirman di sini, Allah itu menggerakkan awan secara perlahan, kemudian mengumpulkan awan tersebut menjadi satu, lalu menjadikannya bertumpuk-tumpuk, tindih menindih. Nah, jadi kalau kita tengok menjadi 2 hujan, ada namanya hujan baik yang memberi manfaat bagi kita semua, dan hujan yang memberi mudarat. Nah, hujan yang baik ini adalah apa? Hujan yang bisa bermanfaat bagi yang bisa kita rasakan. Seperti apa, Bang? Misal kalau orang ada sawah, petani lah, itu kan padinya kan subur, tumbuh. Kalau ada hewan-hewan ternak lah, nah dia bisa menikmati hujan dan sebagainya lah. Nah, itu yang manfaat bagi tumbuh-tumbuhan. Mungkin ada orang yang berkebun itu timun, apalagi biasanya kalau petani, timun, padi, apalagi kacang, tahu kacang? Kacang. Nah, itu kan banyak orang petani. Nah, itu kan sangat bermanfaat bagi mereka kan ketika turunnya hujan. Nah, ada juga hujan itu yang membawa mudarat. Contohnya apa? Hujan yang Allah turunkan untuk menimpa musibah kepada
orang-orang yang durhaka. Kan dulu banyak kisah-kisah Nabi ya, bahwa Allah menurunkan hujan, menurunkan bala dari langit dan sebagainya untuk menimpa kaum tersebut karena mereka zalim terhadap dirinya mereka sendiri dan zalim terhadap nabi mereka. Mereka mendustai, mendurhakai nabi mereka. Tidak ikut aturan, tidak ikut apa yang dikatakan oleh nabi-nabi mereka. Nah, di sini khitab dalam ayat Al-Qur'an surah An-Nur tadi, alam taro, itu khitabnya likulli aqilin la khususan Nabi SAW. Khitab tuh Allah bercakap lah, Allah bercakap kepada manusia itu terkhusus bagi orang yang berakal. Apa yang saya terangkan di awal tadi ya, tidak terkhusus bagi Nabi. Jadi ayat tersebut walaupun turunnya untuk Nabi, tapi tidak Allah khususkan untuk Nabi, tapi khusus untuk orang yang mempunyai akal, kata Allah. Alam taro, kata Allah. Nah, kemudian ini sangat sangat penting bagi saya sampaikan bahwa di sini ada kaul ulama bahwa fasahabu ghirbalul mator. Artinya awan itu diibaratkan sebagai apa? Penyaring hujan. Penyaring itu apa? Tapi paham, penyaring tuh macam dia abang tahu kalau orang buat kopi, dia kan serbuknya tuh apa namanya? Penapis ya. Penyaring tuh penapis. Penyaring supaya serbuknya tuh tak masuk ke dalam gelas. Itu awan tuh diibaratkan seperti itu, Bang. Dalam kata Allah seperti itu. Para ulama mentafsirkan bahwa awan itu seperti penapis tadi ya, penapis hujan kata beliau. Kemudian dikutip dari perkataan Ka'bul Ahbar bahwa laulas sahab hina yanzilul mator minas sama la afsada ma yaqau alaihi. Artinya apa, Bang? Jikalau tidak ada awan, kata Ka'bul Ahbar nih, ketika turunnya hujan dari langit, maka hujan tersebut akan merusak seluruh bumi yang dia jatuh pada bumi tersebut. Berarti kalau kita boleh refleksi lebih jauh, Bang ya, bahwa awan itu sangat menjadi tameng lah bagi kita, menjadi perlindung lah bagi kita. Seandainya tak ada awan, kita tak tahu bahwa bumi ini mungkin sudah habis, tinggal hancur semua. Alangkah kita ada awan saja, Bang ya. Kita kadang sakit, mata kita sakit, badan kita kalau pas hujan. Kalau Abang pakai motor, Bang, pakai apa? Kalau kena hujan kan sakit badan. Nah, itu ada awan itu. Apalagi tak ada awan gitu, Bang. Itu salah satu contoh kebesaran Tuhan, bahwa patut kita syukuri seperti itu. Sebagaimana firman Tuhan, wa qalilun min ibadiyas syakur. Kalau orang yang syakir itu adalah orang yang bersyukur, tapi dia bersyukur atas nikmat yang Allah berikan, tapi tidak terlalu melaksanakan nikmat tersebut. Dia bersyukur alhamdulillah, itu syakir. Tapi kalau syakur itu dia sudah mengucapkan alhamdulillah, tapi dia juga menggunakan nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada dirinya untuk ibadat taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita mungkin semoga dapat menjadi orang yang syakur, bukan hanya syakir. Gitu, kemudian apa lagi yang saya nak sampaikan? Nah, di sini ada lagi kalimat yang bagus yang bisa menjadikan ibarah, menjadi pelajaran lah bagi kita, bahwa kullu makhlukin minal ma. Dikatakan bahwa setiap makhluk itu daripada air, diciptakan daripada air, kata Allah. Nah, kemudian dari air tersebut, ini saya lupa nih, bentar mana ya kalimatnya? Nah, ini, Bang. Bismillahirrahmanirrahim. Saya baca ininya ya, Arabnya. Kullu hayawanin yadubu 'alal ardi min ma'in. Ditafsirkan oleh Imam Nawawi bahwa setiap hayawan yang ada di bumi, yang merayap di bumi, setiap makhluk itu diciptakan dari air, kata Allah.
wallahu khalaqa kulla dabbatin min ma'in, kata Allah. Allah menciptakan segala sesuatu yang merayap di atas bumi ini, termasuk kita, itu dari air. Nah, kemudian fakullu dabbatin mutawalladah minal ma' fahiya makhluqatun lillah. Aslu jami'il makhluqat minal ma'. Nah, seluruh yang ada di muka bumi ini itu berasal dari pada air. Sebagaimana ada riwayat mengatakan anna awwalu ma khalaqallahu ta'ala jawharatan fa nazara ilaiha bi 'ainil haibah fasarat ma'an summa khuliqa minhun nar wal hawa wa turab ila akhirih. Ketika ada riwayat bahwa pertama sekali yang Allah ciptakan di ciptaan Allah Subhanahu wa taala itu adalah jawharatan, mutiara. Kemudian mutiara tersebut dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala dengan mata yang penuh wibawa. Wibawa apa Bang? Boleh Bang? Wibawa itu macam dia punya aura lah, punya aura. Nah, kemudian ketika mutiara itu dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala, dia menjadi air. Menjadi air lah. Nah, kemudian dari air tersebut Allah menciptakan api. Kemudian Allah menciptakan udara. Kemudian Allah menciptakan tanah. Dan terakhir Allah menciptakan nur, cahaya. Nah, kita tahu bahwa malaikat itu terciptakan, terbuat dari cahaya. Kalau jin, iblis itu dari api, begitu. Tapi kalau kita boleh refleksi lagi, Bang, bahwa yang ada di bumi ini tidak terlepas dari air. Kita pun kan dalam tubuh kita kan bahkan sangat memerlukan air. Kita boleh tak makan dalam waktu berapa itu Bang? Berapa hari? Seminggu ya? Nah, kalau tak minum macam mana tuh Bang? 3 hari. Nah, 3 hari tak boleh itu. Udah dead nanti. Nah, itu. Dan itu sudah Allah jelaskan dalam Al-Qur'an bahwa manusia itu sangat memerlukan air. Nah, mungkin itu refleksi sedikit dari saya. Sebenarnya banyak tadi Bang mau saya sampaikan, tapi waktunya udah berapa menit tadi? 2 menit lagi. Oh. Boleh saya tambah sedikit lagi Bang ya? 2 menit lagi. Ini ada saya menyetat dikit tadi. Allah menciptakan seluruh makhluk itu daripada air. Kemudian ada ditafsirkan dalam kitab Hasyiatus Sawi yang saya bacakan tadi bahwa annal murad khalqullah ba'dahu rihan wa nuran fa khalaqu minhul malaikah. Nah, dari air tersebut Allah menciptakan sebagian daripada air tersebut menjadi udara, rihan, wa nuran, dan cahaya. Nah, dari itulah, dari sisa-sisa air yang jadi Allah jadikan angin dan cahaya tadi, Allah menciptakan malaikat. Jadi malaikat itu bisa diciptakan berasal dari cahaya dan angin tadi. Wa ja'ala ba'dahu naran, dan Allah jadikan lagi daripada sebagian air tadi menjadi api. Fa khalaqa minhul jin. Nah, dari api tersebut Allah menciptakan jin. Wa khalaqa ba'dahu tinan, dan sebagian lagi daripada air tersebut Allah jadikan tinan, tanah atau ya tanah liat lah. Wa ja'alahu Adam, dan Allah menjadikan Nabi Adam sebagai makhluknya. Nah, jadi 4 itu yang boleh kita ambil, bahwa segala sesuatu yang Allah ciptakan daripada bumi ini maupun di langit itu berasal dari air. Yang mana yang saya ceritakan tadi bahwa berawal dari mutiara awalnya, karena Allah melihat mutiara tersebut menjadi cair, kemudian dari itulah timbulnya api, cahaya, dan tinan, tanah tadi. Seperti itu Bang. Mungkin itulah yang dapat saya sampaikan Bang. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Semoga kita mendapat teguran lah bagi diri kita bahwa perlunya kita bersyukur kepada Allah atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.